sebagai salah satu upaya terwujudnya Jabar Bersinar melalui pemahaman tentang jenis-jenis narkotika dan mitigasi penyalahgunaan narkotika di satuan pendidikan. Mengawali acara, marilah kita simak dengan khidmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada host, dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Indah untuk waktunya. Air beriak tanda tak dalam, air jernih laksana berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada yang sama-sama kita hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota atau yang mewakili yang sudah bergabung dalam ruang virtual ini. Mohon izin tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih juga kepada kawan-kawan kepala sekolah maupun guru dari seluruh jenjang pendidikan yang khususnya ada di Provinsi Jawa Barat, karena ini tercatat sudah sebanyak 761 yang bergabung dalam Zoom meeting yang setiapkan. Mudah-mudahan ada juga kawan-kawan kita dari sekolah yang juga sudah bergabung dalam channel YouTube BPPNV Provinsi Jawa Barat. Terima kasih pada anak-anakku yang sudah juga ikut menyaksikan agenda webinar kita pagi ini. Juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang bisa jadi bergabung, mitra-mitra kami, mitra pembangunan, ormas masyarakat, atau mungkin ada kawan-kawan media yang juga bergabung pada ruang virtual ini. Salawat, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan ridhonya kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan berbagai aktivitas yang sekali lagi semoga aktivitas yang kita lakukan selalu memberikan manfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan tentunya sholawat serta salam juga marilah selalu kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, agar di kemudian hari ketika kita kembali dalam keadaan husnul khotimah insya Allah, dan kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di ruang virtual, izinkan saya juga memberikan apresiasi kepada kawan-kawan saya dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, dari PDM 11 ya, dari PDM yang mengampu terkait program prioritas Gerakan Sekolah Sehat yang telah menginisiasi pertemuan kita pagi ini melalui ruang virtual dengan agenda webinar Jabar Bersinar, Jawa Barat Bersih Narkotika, dengan judul Mari Kita Temu dan Kenali Bahaya Narkotika. Satuan pendidikan tentunya menjadi rumah kedua bagi guru maupun bagi anak-anak didik, dan menjadi rumah kedua bagi orang tua untuk menitipkan putra-putrinya mendapatkan literasi, kemampuan mengenali berbagai potensi-potensi sebagai bekal kehidupan mereka kelak untuk mempersiapkan jenjang pendidikan selanjutnya maupun dalam hidup bersosial. Untuk itu, satuan pendidikan harus menjadi wilayah yang sehat, baik sehat lingkungannya yang akan memberikan dampak pada kebahagiaan, kenyamanan anak-anak kita, warga sekolah, juga bahkan masyarakat untuk tenang, nyaman, menitipkan putra-putrinya belajar di sekolah. Sekolah juga harus menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak kita terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang bisa jadi dimungkinkan terjadi di lingkungan anak-anak tumbuh dan hidup sosial. Satuan pendidikan diharapkan mampu menjadi tempat untuk membekali anak-anak kita mendapatkan hak pendidikannya, mendapatkan hak untuk kemampuan akademiknya,
Sehingga sekolah sekali lagi yang merupakan tempat kedua bagi anak-anak kita tentunya menjadi tempat yang indah untuk membangun kolaborasi yang apik antara rumah pertama dan rumah kedua. Jadi senang sekali Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan ini juga sudah bergabung narasumber-narasumber kita yang hebat, yang luar biasa, yang akan membantu kita mengenali apa sih itu narkoba. Kenapa kita harus waspada terhadap narkoba? Ada sahabat kita, teman kita, Bapak Asep Badarudin, SPD. Beliau adalah analis pemberdayaan masyarakat yang akan membersamai kita dalam beberapa waktu ke depan untuk kita lebih bagaimana sih potensi-potensi lingkungan itu bisa kita berdayakan untuk menciptakan rumah kedua kita dan rumah pertama kita nyaman, aman untuk memenuhi hak-hak anak kita. Hak perlindungan dan hak mendapatkan pelayanan. Itulah hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Anak. Kemudian juga insya Allah sudah bergabung ya mitra kami dari BNN ya, Badan Narkotika Nasional, Bapak Yohanes Eko Arianto. Beliau adalah kasih pencegahan. Menjadi sangat penting Bapak dan Ibu Satuan Pendidikan memahami, menjadi ruang, menjadi tempat untuk kita mengenali bahaya narkotika sehingga kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Bersama Pak Adi Sunawan, sekaligus beliau sebagai koordinator PDM Gerakan Sekolah Sehat yang juga akan memandu kita terhadap jalannya diskusi webinar Jabar Bersinar. Mari kita antarkan menjadi Jabar juara, kita antarkan anak-anak kita menjadi SDM-SDM yang unggul, kita persiapkan anak-anak kita memahami sejak dini bahaya narkotika supaya anak-anak kita siap, supaya anak-anak kita bisa tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Karena Bapak dan Ibu sekalian, biasanya anak-anak kita, anak-anak kita ini kan sebetulnya anak-anak yang sedang mencari jati diri di jenjang manapun dia bersekolah. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin diakui oleh teman-temannya, dia ingin dibilang wah misalnya, dia ingin dibilang hebat di lingkungannya, maka dia mencari sesuatu. Dan anak-anak kita ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang senang belajar, ada anak-anak yang senang maksudnya gini, ada anak-anak yang senang mengalihkan keingintahuannya melalui media belajar. Tapi ada juga anak-anak yang ingin populer di sekolah. Nah ini harus kita kenali. Terutama mohon izin Bapak dan Ibu di rumah juga harus cermat mengenali perilaku anak kita. Teman-teman di sekolah, khususnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, maupun teman-teman guru, juga harus peka terhadap perkembangan anak. Karena apa? Karena kita mungkin kita semua tahu bahwa beberapa alasan yang menyebabkan anak-anak kita, masyarakat kita yang mohon izin terjerumus dalam persoalan narkotika ini ada beberapa hal yang boleh dibilang bisa dianggap melatar belakangi. Mulai dari rasa ingin tahu, ya. Ingin tahu tuh bisa ingin tahu positif atau ingin tahu negatif ya. Ketika ingin tahu, anak-anak cenderung mencoba-coba. Nah ini jangan sampai hal ini terjadi. Nah kemudian kadang-kadang anak kita karena keingintahuannya terus ikut-ikutan teman. Nah ini lingkungan yang saya sampaikan juga pengaruh penting terhadap tumbuh kembang anak. Karena pengaruh lingkungan ini memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pola pikir, perilaku anak-anak kita dimanapun mereka berada. Yang selanjutnya adalah kadang-kadang anak-anak kita itu berteman, ingin dibilang solidaritas, punya solidaritas dengan temannya. Sehingga ini yang mendorong lebih terhadap keingintahuan anak-anak kita.
Kemudian juga apa ya, anak-anak kita itu kan di sekolah maupun mana itu kan ada kelompok-kelompok ya, ingin ikut kelompok tertentu biar dilihat gaya dan sebagainya, sehingga ingin menunjukkan kehebatannya, dan banyak hal lah yang harus kita kenali. Termasuk juga ketika kita mengenali anak-anak kita, kita harus peka apabila anak kita berubah dari perilaku biasanya, kemudian ya intinya berubah ya dari perilaku yang biasa. Dan ini juga mari teman-teman guru, teman-teman orang tua, bahkan anak-anak kita sendiri, kalian juga harus peka terhadap perubahan yang terjadi terhadap teman-teman kalian. Mari kita menjadi keluarga yang saling mengingatkan ya di sekolah. Anak-anak kalau melihat ada temennya yang aneh-aneh misalnya, jangan ragu untuk menyampaikan pada guru misalnya ya, pada kalau ada guru pembimbing, kalau tidak ada ya guru kelas gitu ya, untuk menyampaikan ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang diperoleh di lingkungan di luar sekolah maupun di luar rumah terhadap anak-anak kita. Tentunya berbagai hal nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah bergabung. Tapi sekali lagi, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan merasa berkewajiban untuk melakukan sosialisasi pencegahan sejak dini terhadap bahaya narkotika. Jauh lebih baik kita mencegah daripada kita sampai terjerumus, dan ini akan sangat merugikan siapapun. Merugikan si anak itu sendiri, misalnya remaja itu sendiri, merugikan orang tua, dan yang paling berbahaya adalah merugikan masyarakat dan merugikan bangsa kita yang kita semua sedang berjuang bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas SDM kita, mempersiapkan pelajar-pelajar kita menjadi pelajar-pelajar Pancasila yang tentunya mempersiapkan anak-anak kita di sekolah menjadi pelajar-pelajar yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, terampil, inovatif, mampu membangun kolaborasi, berpikir kritis, dan tentunya juga memiliki wawasan global. Nah, itu semua tidak mudah, itu semua membutuhkan kerjasama kita, membutuhkan perjuangan kita untuk saling menjaga satu sama lain. Kalian sesama teman harus menjaga teman kalian. Bapak Ibu guru berkewajiban untuk selalu meliterasi anak-anak kita dari berbagai kemungkinan. Ada beberapa literasi yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita. Literasi lingkungan, anak-anak kita harus paham terhadap berbagai persoalan lingkungan. Sehingga anak-anak kita lebih cerdas lagi memilih teman. Bagaimana bersikap baik kepada lingkungan. Menolak tidak dengan frontal, tapi menolak dengan cara halus dan akan mempengaruhi orang lain untuk juga berbuat baik. Literasi kemampuan komunikasi ini penting sehingga anak-anak kita memiliki karakter. Literasi terhadap kesehatan, menjaga kesehatan termasuk mengenali narkoba, ini juga bagian dari literasi terhadap lingkungan, terhadap kesehatan. Ini juga harus dipelajari, diperoleh oleh Bapak Ibu guru. Mengenali narkoba sejak dini bukan persoalan tabu. Mereka harus dikenalkan sejak dini. Karena narkoba ini banyak jenisnya, banyak caranya masuk, dan ini harus dikenalkan sejak dini. Bagaimana literasi, banyak literasi ya, literasi finansial, literasi digital. Nah, ini juga digital yang sekarang tidak ada batas lagi. Anak-anak kita bahkan masih kecil saja udah pintar berdigital. Tentunya ini akan memudahkan pengaruh-pengaruh yang tidak kita harapkan masuk melalui ruang media digital. Nah, ini juga mari Bapak dan Ibu guru beserta orang tua kita menjadi role model untuk anak-anak kita. Kita bekali anak-anak kita dengan kemampuan, dengan kemampuan akademik, kemampuan akhlak, ya, budi pekerti, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang memberikan pengaruh negatif, apalagi
pengaruh yang akan merugikan anak-anak kita, keluarga kita, dan persiapan kita mempersiapkan SDM unggul di masa yang akan datang. Mari kita persiapkan pelajar-pelajar kita menjadi pelajar-pelajar Pancasila yang siap menghadapi tantangan zaman, siap menghadapi persoalan apapun di lingkungan, dan menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang berprestasi, dan siap menyongsong Indonesia semakin maju dengan kemampuan, kedewasaan, dan ketenangan, karakter yang baik, dan itu yang harus kita persiapkan bersama. Terima kasih Pak Asep, Pak Yohanes, dan selamat kepada Pak Adi Sunawan untuk melanjutkan kegiatan webinar ini, dan kami tentunya menunggu untuk kami semua menambah wawasan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada ruang virtual ini. Mari kita simak dengan baik, kita perhatikan dengan baik, karena ini menjadi modal kita untuk membersamai anak-anak kita, membersamai remaja-remaja kita, calon-calon penerus bangsa, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Mungkin itu Teh Indah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat berwebinar. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih atas waktunya dan selamat mengikuti webinar. Terakhir dari saya, mohon dimaafkan apabila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawa Barat yang sudah mengundang kami dari BNN Provinsi untuk kegiatan pada pagi hari ini, dan juga untuk Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten Kota atau orang tua, dan juga sahabat-sahabat semua, adik-adik yang saya lihat di layar tuh banyak sekali, ada di sekolah, ada yang di rumah. Ya, selamat untuk kita pagi hari ini kita berdiskusi mengenai penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat. Untuk materi hari ini ada beberapa materi nanti yang akan sebentar. Kita lihat dulu nanti materi. Sebentar. Bisa di-share dari sana, Pak? Kayaknya ada kendala nih, Pak. Ya, sebentar, Pak ya. Saya coba share. Bapak, saya coba lagi coba. Mau oleh Kang Jo atau dari saya, Kang Jo? Coba saya coba sekali lagi, Pak ya. Oke, dari silakan. Mudah-mudahan bisa, Pak. Muncul nggak, Pak? On proses, Pak. On proses ya. Ya. Nah, sekarang sudah muncul. Silakan. Muncul ya? Ya, jelas ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, adik-adik semua, kita lihat di layar sekarang. Oh iya, tadi untuk Ibu Kepala dan Pak Ade ngasih pantun, mungkin saya juga ngasih pantun, Pak. Boleh, Kang Jo, ditunggu pantunnya nih dari Medan. Pagi hari makan kelapa,
rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Cakep. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semua, terima kasih. Di sini di pertama ini saya akan menjelaskan jenis-jenis narkoba yang masuk di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, untuk kita ketahui perkembangan teknologi dan juga perkembangan saat ini sangat cepat. Kebetulan Jawa Barat ini letak geografisnya sangat luas dan juga penduduknya sangat banyak. Ini menjadi salah satu faktor banyaknya angka penyalahgunaan narkoba khususnya di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, untuk maaf, ada coretan-coretan Pak ya di situ Pak ya? Di layar. Oh iya. Loh, Mohon di sini. tim panitia untuk diatur ini. Ini ada peserta Kayaknya nih. aktif. Peserta yang nyaret-nyaret nih, anak-anak. Adek. Apa nih yang Adek nyaret-nyaret jangan nih? main dulu ya, Dek. Jangan Laila main dulu ya, Putri. Dek, ya. Ayo Laila, jangan coret-coret Laila. Duh, mohon maaf enggak. Nggak apa-apa Pak, nggak Ini apa-apa. berarti anak-anak sangat aneh ya, Antusias, antusias sekali. iya. Betul, Betul. Keren anak-anak kita. Ayo dia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa saya lanjutkan Pak ya? Silakan Kang Jo. Nah, ini dari Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa Indonesia saat ini darurat narkoba. Tidak hanya narkoba, PR kita ada 3 masalah besar yang ada di ini, yaitu terorisme seperti itu. Makanya dibentuklah BNN sebagai badan anti narkotika yang tugasnya khusus untuk permasalahan narkoba. Terus dibentuk juga lembaga namanya KPK. KPK ini khusus untuk menangani korupsi. Dan ada juga lembaga yang menangani khusus terorisme yaitu BNPT. Dari itu semua, Bapak Presiden mengatakan bahwa Indonesia saat ini yaitu Indonesia darurat narkoba seperti itu. Nah, kita lihat di layar, bangsa Indonesia menjadikan bangsa yang sangat besar dan kaya, dan itu memang sudah diakui oleh negara lain bahwa Indonesia ini mempunyai karakter dan wilayah yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain seperti itu. Kita bangga sebagai anak bangsa, kita bangga sebagai negara yang ada di banyak kepulauan, jumlah demografi, geografi, sumber daya alam. Jadi untuk adik-adik semua kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia, karena dengan jumlah kepulauan, dengan jumlah suku, dengan jumlah bahasa yang beragam, kita menjadikan bangsa kita menjadi bangsa besar dan kaya seperti itu. Nah, kalau kita bicara penyalahgunaan narkoba, narkoba ini sebetulnya sudah lama. Narkoba ini sebelumnya memang dari zaman kerajaan terdahulu, dari zaman penjajahan dahulu, narkoba itu sudah ada. Jadi semenjak manusia ada, sebenarnya narkoba itu ada, karena narkoba itu ada singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat lainnya. Nah, di layar berikut ini ada salah satu yang saya dapatkan dokumentasi yang menggambarkan bahwa narkoba ini sebenarnya dari zaman VOC, dari zaman Belanda itu sudah ada. Nah, coba kita putar ya.
Mudah-mudahan suaranya jelas. Lasem merupakan sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kedengaran Pak suaranya Pak? Terdengar Kang Jo, jelas, sangat jelas. Ya, saya lanjutkan. Daerah yang punya julukan kota Tionghoa kecil ini konon dulunya adalah kota termasyur era penjajahan Belanda sebagai salah satu pintu utama penyelundupan opium ilegal di tanah Jawa. Salah satu saksi sejarah Lasem sebagai pusat perdagangan opium atau candu di Indonesia berawal pada abad ke-19. Warga menyebutnya sebagai Rumah Candu Lawang Ombo. Rumah itu dibangun sekitar tahun 1830 oleh Kapten Lim Kim Siok, seorang saudagar besar. Di salah satu ruangan ada lubang semacam sumur dengan diameter 60 cm. Lubang itulah jalur tikus penyelundupan. Lubang itu terhubung dengan sungai Babagan yang juga terhubung ke laut. Dari lubang itulah candu diselundupkan. Opium yang diambil dari kapal diangkut menggunakan sampan kecil melalui terowongan lalu tembus ke sumur Lawang Ombo. Penyelundupan ini dilakukan lantaran ada monopoli pemerintah kolonial Hindia Belanda atas candu itu sendiri. Jauh dari Lawang Ombo, banyak bangunan tua milik warga Tionghoa. Salah satunya adalah rumah kayu besar 2 lantai yang tercatat milik Ong Kim Liang. Lasem waktu itu menjadi pusat perdagangan candu dan dikenal sebagai corong opium Jawa. Menurut catatan James Eras, mayoritas konsumen candu adalah orang Jawa. Candu dipasok dari Bandar Lasem, kemudian dikirim ke berbagai kota di Jawa, semisal Surakarta, Yogyakarta, dan Kediri. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, bagi warga pribumi mengonsumsi candu adalah hal yang lumrah. Warga Lasem akrab dengan candu. Kebiasaan mengonsumsi candu oleh orang keras, biar kedengaran kesannya. Bapak Ibu, adik-adik semua, tadi sudah melihat tayangan video. Jadi untuk obat-obatan, untuk narkotika, untuk psikotropika, khususnya narkotika itu sudah lama ada di Indonesia. Jadi adik-adik tadi lihat bahwa dulu dari zaman kerajaan, terus dari zaman penjajahan, narkotika itu sudah ada seperti itu. Nah, saya jelaskan kenapa narkotika itu ada. Karena sebenarnya kalau menurut undang-undang narkotika atau aturan lah gitu adik-adik, aturan mengenai obat-obatan, sebenarnya obat-obat ini bisa digunakan untuk sakit, untuk kebutuhan medis, tetapi kenyataannya banyak disalahgunakan. Nah, itu nggak boleh disalahgunakan untuk adik-adik semua dan bapak ibu semua, karena memang sudah ada fungsinya masing-masing seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana sih di Indonesia sendiri angka peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Ternyata dari tahun 2014 hingga tahun 2020 itu meningkat terus. Ada beberapa faktor yang ini menjadi penyalahgunaan narkoba ini meningkat seperti itu. Ada beberapa faktor ya, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat juga dari beberapa data, mungkin ini saya lewatin mungkin supaya adik-adik nggak bingung. Nah, kita masuk ke sini lah. Tahun 2020 sampai 2035 itu kita akan memasuki namanya bonus demografi, atau tahun 2045 akan menuju Indonesia emas. Apakah bonus demografi tersebut? Nah, tentunya nanti jumlah penduduk yang ada di Indonesia untuk saat ini hingga 2035 64% itu diusi oleh usia produktif. Jadi memang kita sekarang sedang memasuki area atau disebut bonus demografi seperti itu. Nah, ini ada
berkaitannya dengan angka penyalahgunaan narkoba. Nah, bagaimana supaya Indonesia Emas 2045 itu dapat terwujud? Nah, kita lihat tayangan berikut. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman semua, ini akan berbanding terbalik adanya bonus demografi atau bencana demografi. Nah, ini di sebelah kiri ada, kita lihat ada sisi positif, sebelah kanan ada sisi negatif seperti itu. Nah, untuk kita lihat 16 tahun kemudian bonus demografi itu bisa tercapai atau sebaliknya menjadi bencana demografi kalau angka penyalahgunaan narkoba itu tidak bisa ditekan atau angka penyalahgunaan narkoba tidak bisa dikurangi seperti itu. Nah, kita masuk bahwa Indonesia itu disebut negara kepulauan karena hampir 17.000 itu terdiri dari pulau. Hampir 237 bandara itu ada di Indonesia. Terus jumlah penduduk juga sangat banyak. Begitu juga di Jawa Barat, hampir 50 juta jumlah penduduknya seperti itu. Dan juga populasi usia produksinya hampir 69%. Nah, kita lihat data dari berdasarkan pendidikan kasus narkoba saat ini. Nah, kalau kita lihat di layar itu hampir 62% itu ada di lingkungan pendidikan sekolah menengah atas. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di SMA, memang di usia SMP dan SMA itu sangat rentan. Makanya kami program BNN 3 tahun sekarang kita sedang gencar-gencarnya kita mewujudkan lingkungan pendidikan bersinar. Nah, contohnya saat ini, terima kasih kepada Bapak Ibu yang memang konsen di pendidikan bisa melakukan kegiatan pada pagi hari ini seperti itu. Kami ada beberapa program yang kami laksanakan di beberapa sekolah, yaitu program ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini kami lakukan di sekolahan SMP. Nah, untuk pilot project untuk tahun ini kami lakukan di Kabupaten Bandung atau Soreang, dan juga beberapa kabupaten yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di BNN kabupaten kota. Jadi dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, BNN itu baru dibentuk 14 kabupaten kota. Untuk wilayah Subang itu belum ada. Dan itu menjadi tanggung jawab BNN Sumedang. Bekasi juga belum ada. Itu menjadi tanggung jawab BNN Karawang dan seterusnya. Nah, ada juga selain ketahanan keluarga, kami lakukan juga program namanya ketahanan remaja. Ketahanan remaja ini kami lakukan di beberapa sekolah menengah atas. Ini sedang berjalan program ini. Mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang memang belum mendapatkan kesempatan program kami, mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu bisa mendapatkan program dari BNN seperti itu. Program ketahanan remaja dan juga program ketahanan keluarga ini kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi BNN tidak berjalan sendiri, kami libatkan stakeholder yang ada, baik pemerintah daerah, baik lingkungan swasta, baik lingkungan komunitas, itu kami libatkan juga. Karena intinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui adik-adik bahwa narkoba itu adalah tanaman atau juga bisa juga sintetis atau bukan tanaman. Tentunya apapun bentuknya, apapun jenisnya, ini dapat merusak otak. Itu pasti. Karena dapat menimbulkan ketergantungan seperti itu. Atau mengakibatkan gangguan kesadaran. Nah,
Nah, dampaknya pun bisa langsung, bisa juga dampak tidak langsung. Tidak langsung nih bisanya dampaknya jangka panjang. Kalau dampaknya langsung itu biasanya lebih ke fisik atau ke jiwa atau ke tubuh. Jadi memang dampak tapi tergantung jenis narkobanya ya, nanti saya jelaskan karena banyak sekali, hampir 800 jenis narkotika jenis baru saat ini yang ada di dunia. Tapi di Indonesia sekitar 80-an yang jenis baru seperti itu. Kita masuk ke materi inti ya. Kalau kita bicara narkotika, kita bicara aturan, yaitu ada dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah, jadi narkotika itu dibagi dengan beberapa golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kenapa dibagi menjadi 3 golongan? Karena memang untuk narkotika golongan 1, 2, dan 3 mempunyai perbedaan. Jadi kalau memang golongan 1 ini biasanya tanaman yang dilarang untuk pengobatan, tetapi ini bisa direkomendasikan untuk penelitian. Begitu juga dengan golongan 2. Golongan 2 ini bisa digunakan pengobatan tetapi menjadi pilihan terakhir untuk pengobatan. Kalau golongan 3 ini dia digunakan dalam pengobatan juga tetapi tingkat ketergantungannya ringan, tidak seperti golongan 1 dan golongan 2. Nah, jenis-jenis narkotika yang memang saat ini sebagian besar kami temukan di beberapa lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Ini ada